Dengan rajin, tekun, jujur, dan patuh pada orang tua itu, insya Allah, Allah akan memberikan jalan lapang untuk mencapai cita-cita. Jadi angon bebek sama belajar itu ternyata alhamdulillah masuk belajarnya, dan pada saat ulangan itu mendapatkan nilai yang bagus gitu. Cita-cita saya, karena cita-cita saya sebetulnya dulu SD ya, mengalir aja kok sampai, dan alhamdulillah saya menjadi profesor pertama di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah itu ada yang muda, ada yang tua. Memang biasanya yang muda punya anak-anak yang sambil ngomong gitu, setelah punya pekerjaan ngupas ini jadi siangnya capek, malamnya tidurnya pulas gitu. Saya juga baca buku ini Prof nih, Prof dari penggembala itik menjadi profesor. Memang profesor dulu tuh dari kecil sudah bercita-cita. Kadang kalau ditanya kan saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi profesor gitu ya? Enggak juga. Jadi dulu karena saya orang kampung, profesor itu apa itu malah enggak tahu. Dulu ya saya enggak melalui TK karena memang zaman itu belum ada TK. Jadi saya pikirannya cuma dulu itu cita-citanya adalah kepingin jadi guru SD, karena bapak saya guru SD, sering diajak diboncengkan nyepeda, diajak ngajar, itu kok seneng gitu. Nah, tetapi saat SMP saya mau masuk SPG, waktu itu ada sekolah pendidikan guru kalau nggak keliru, itu SPG, tetapi bapak guru SMP saya itu bilang jangan ke SPG, ke SMA saja karena nilaimu lumayan bagus gitu. Jadi saya tipe orang yang patuh pada orang tua maupun guru, sehingga saya manut Pak Guru juga, karena kalau orang tua saya manut anaknya pingin kemana, tetapi Pak Guru saya mengarahkan ke SMA. Kebetulan disuruh daftar di SMA 1 Teladan dan di SMA 1 Sedayu. Alhamdulillah waktu itu kan masih ada tes tertulis, keduanya diterima, tapi Pak Guru saya itu Pak Widodo gitu, Widodo Budi Mulyono itu menganjurkan udah minta pilih yang SMA Teladan di Wirobrajan. Baik, saya gitu, jadi saya di SMA Teladan, jadi tidak guru SD lagi ya. Di SMA Teladan, maaf ini temannya pinter-pinter, saya bodoh sendiri karena dari kampung, tetapi kan dari lingkungan pada rajin belajar, saya juga ikut rajin juga. Temannya pada mau ke UGM, saya ikut-ikutan. Nah, alhamdulillah waktu itu diterima di FTP UGM, dan cita-cita sebagai pendidik tadi saya salurkan menjadi dosen. Jadi setiap pulang pergi dari rumah itu lihat Universitas Wangsa Manggala waktu itu dibangun awal itu, apa saya ngajar di sini ya besok gitu, sambil orang tua ternyata doakan udah kamu di Jogja aja gitu. Alhamdulillah diterima di Mercubuana sampai saat ini. Jadi akhirnya jadi dosen, dan di dosen syarat jadi dosen itu kan akhirnya S2, harus S2 waktu itu, dituntut S3 berjenjang, dan memang saat itu waktu saya masuk Pak Rektornya Pak almarhum Pak siapa yang dari biologi itu, nah itu menganjurkan bahwa orang mau naik ke jenjang berikutnya itu memang setangga demi setangga. Jadi tidak bisa orang itu langsung naik di puncak. Dan saya jalani setangga demi setangga. Alhamdulillah di tahun 2013 profesor bisa tercapai. Tapi itu bukan cita-cita saya, karena cita-cita saya sebetulnya guru SD. Iya, mengalir aja kok sampai, dan alhamdulillah saya menjadi profesor pertama di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah itu ya mungkin karena saya hobi penelitian. Jadi saya nggak mikir penelitian waktu itu sebetulnya dapat uang atau tidak, tapi karena hobi kadang tombok itu biasa. Tapi dengan track record seperti itu ternyata penelitian-penelitian besar itu bisa juga diraih dananya. Dan alhamdulillah mengalir memenuhi syarat guru besar. Tuh, para konco, jadi nggak usah
punya cita-cita tuh ya tetap tinggi lah. Akhirnya Bu Profesor pengen jadi guru SD, tapi ternyata ada kesempatan untuk naik berjenjang jadi guru besar, jadi profesor tuh luar biasa. Jadi jangan takut bermimpi ya Prof ya. Iya, kita harus bermimpi, harus bercita-cita. Ketika ketemu dengan orang-orang yang pintar, bukan minder, malah menjadi semangat Prof ya. Betul ya. Para konco harus tahu tuh, dari SMA 1 teladan ke UGM, akhirnya mengabdi ke masyarakat, sampai sekarang menghasilkan sebuah karya yang nyata hingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Prof ya. Yang 30 tahun karena mengabdi 30 tahun ya. Dan diaplikasikan langsung dalam sebuah produk-produk yang beliau sangat cintai, kurkuma manggis ya. Ya, kurkuma mangga fal gitu ya. Nah, Prof, orang juga pengen tahu nih Prof, memang profesor itu masa mudanya itu belajar terus ya Prof? Atau profesor itu masa mudanya kalau dalam bahasa sekarang nih, bahasa milenial, gaul nggak sih Prof gitu? Ya, saya biasa aja lah. Kalau di kampung temannya ngaji, ikut ngaji. Kemudian saya diajari ngaji, setelah bisa ngaji, saya ngajari adik-adik yang belajar ngaji. Itu di kampung waktu itu belum ada musola atau masjid, masih di rumah. Tapi di rumah Pak Dukuh waktu itu misalnya seperti itu. Kemudian ya saling kita belajar bareng dengan teman-teman dan ikut kegiatan-kegiatan kampung itu suatu hal yang biasa. Dan menurut saya karena memang kami dari ekonomi pas-pasan, waktu itu kami membantu orang tua untuk ya pokoknya niatnya membantu orang tua gitu ya. Ternyata saya disuruh oleh ibu saya angon bebek. Nah, dilalahnya kalau angon bebek saya membawa buku, saya belajar itu kok nilainya bagus. Nah, jadi kalau disuruh angon bebek ya semangat. Gitu semangat itu sampai saya ceritakan ke pembimbing S3 waktu itu, karena di S3 saya nilai saya termasuk rendah. B, A-nya ada tetapi nggak banyak. Terus saya bilang kepada promotor saya, ya sana belajar sambil angon bebek lagi gitu. Saya di EC ini. Tapi alhamdulillah mungkin di sawah itu fresh, sehingga kalau kami angon bebek sama belajar itu ternyata alhamdulillah masuk belajarnya, dan pada saat ulangan itu mendapatkan nilai yang bagus gitu. Itu gaulnya sama bebek. Di penggembala itik menjadi profesor tuh bebek, penggembala itik tuh bebek ya, angon bebek tadi ya. Menarik ya Profesor. Prof, saya juga pengen tanya nih Prof, teman-teman dari milenial ini kan kadang-kadang memikirkan nggak menjadi profesor itu kan berat ya Prof ya. Bahkan menyebut nama profesor aja kayak saya pribadi aja ngelihat profesor tuh udah wah biayanya besar dan sebagainya. Tapi nyatanya profesor tadi bertahap, ada dana dari pemerintah, ada kesempatan, selalu digunakan kesempatan itu untuk mengabdi Prof ya. Profesor sendiri bagi anak-anak muda yang sekarang nih Prof nih, apa sih Prof saran yang nyata dari seorang Profesor Dwi Yati Puji Mulyani untuk anak-anak pendidik di Indonesia nih Prof? Iya, anak-anak yang sedang belajar atau menjadi siswa atau mahasiswa, ya tolonglah rajin, tekun, jujur, patuh pada orang tua. Nah, dengan rajin, tekun, jujur, dan patuh pada orang tua itu, insya Allah akan memberikan jalan lapang untuk mencapai cita-cita. Jadi kami modalnya itu, kalau pinter ya dikatakan pinter sekali juga tidak. Mungkin Mas Ferdi juga tahu saya gitu, naik ngajar ya bawa buku gitu. Jadi dengan rajin, tekun, dan jangan lupa patuh pada orang tua, nanti perjalanan ingin mencapai cita-cita itu dimudahkan, ya, dilalah dan memang dimudahkan kayak gitu. Jadi dan tekunilah kalau yang sudah usaha, tolong tekunilah usaha, karena kalau hanya usaha baru mulai ganti lagi, nanti nggak akan mencapai yang tertinggi. Jadi seperti saya ini ya, awalnya juga 1 botol, 2 botol, 1 kemasan, 2 kemasan, tapi lama-kelamaan ternyata permintaan banyak, dan bahkan belakangan ini di pandemi PPKM ini ternyata orang beli esem jahe itu bisa 200 kemasan, 150
kemasan sampai kita sebetulnya kewalahan, tapi ya nggak dituduh ke kewalahannya. Jadi kita masih manual pakai wajan gitu, tetapi kita berusaha bisa memenuhi permintaan Jadi konsumen. pandemi ini membawa rezeki ya, Prof? Alhamdulillah ya, sebetulnya bukan rezeki semata saya, tetapi saya memberdayakan masyarakat sekitar. itu Nah, kuncinya nih, Prof. Mas Ferdi tahu kalau ini ibu-ibu simbah-simbah pada ngupas, itu mungkin juga berdoa mudah-mudahan laris, mudah-mudahan manfaat seperti itu, ternyata manfaat. Betul. Dan permintaan juga meningkat. Alhamdulillah kalau memang produk saya bisa membantu kesehatan masyarakat. Nah, itu salah satunya tadi juga beliau mengutarakan memberdayakan masyarakat. Sebenarnya dalam kunir putih sendiri, dari masyarakat sendiri, sejauh mana sih, Prof, masyarakat sini terberdayakan dengan produk kunir putih ya, Profesor? Iya. Alhamdulillah banyak masyarakat terutama ibu-ibu itu yang dengan semangat tinggi membantu proses produksi kami. Jadi tidak benar kalau dikatakan masyarakat Indonesia itu malas. Tidak. Saya melihat sendiri habis subuhan masih bawa rukuh sudah mulai mengupas. Sekarang ini malah menarik. Kan PPKM ya, PPKM anak-anak harusnya sekolah di sekolahan, nggak sekolah, setelah subuhan masih bawa sarung, sudah kemeruyuk 10 anak-anak ikut ngupas. Nah, batin saya ini nanti salah kalau anak-anak saya pekerjakan, tapi anak-anak suka. Betul. Suka, dan nanti kalau memang sudah mungkin dapat 1 atau 2 ember gitu, bal-balan, sepak bola gitu ya, pergi sendiri. Memang jadi alhamdulillah masyarakat sekitar itu merasa punya pekerjaan yang dulunya itu simbah-simbah nggak bisa tidur kalau malam karena mungkin siangnya tidur. Sekarang ini karena siang itu dari pagi subuh sampai ya jam 4 itu ngupas, padahal nggak saya kalau capek istirahat gitu, tetapi malah pada sangu, padahal tetangga sangu nasi dimakan di sini, nanti ngupas lagi ya, badan capek otomatis malam bisa tidur. Tetapi kalau siang tidur banyak tidurnya, kan orang tidur itu ada tertentu ya, waktu tertentu, mungkin 5 jam 6 jam kalau sudah tua. Itu kalau siang sudah tidur pasti malamnya terus nggak bisa tidur. Tetapi kalau siangnya bekerja di sini capek, malamnya pules tidurnya. Jadi apalagi pulesnya minum kunir putih ya. Apalagi ada sangu bisa nyangoni cucunya, kepuasan tersendiri. Jadi alhamdulillah, dan ada beberapa yang mengemukakan kepada saya bahwa terima kasih Bu, sekarang ini lantai saya sudah saya keramik. Alhamdulillah. Terus ada juga yang mengemukakan alhamdulillah saya sudah beli kulkas. Malah yang ini tadi saya cerita yang ibu-ibu, ternyata yang cowok juga ada pemuda yang membantu itu, alhamdulillah sudah berani ngeduki motor baru gitu misalnya. Ya karena merasa bahwa nanti tiap minggu itu ada income, jadi berani nanti untuk ngangsur seperti itu. Dan yang bapak-bapak lansia itu pada kepingin bantu saat menanam dan memanen. Sebetulnya usianya sudah tua tapi semangatnya masih tinggi, sehingga kami menghargai. Kami tidak melihat bahwa wah ini kok pekerjaannya hanya sedikit yang bisa diselesaikan sehingga saya gaji kecil. Tidak, kami wajar, normal aja. Bapak-bapak sepuh pun kami beri sangu 80.000 satu hari kalau manen maupun nanam, misalnya seperti itu. Jadi kita saling saling menyemangati, saling membantu. Alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Para konco, jadi intinya itu mengabdi untuk masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan juga tadi pesan dari itu ada apa? Berguna dan istilahnya mengangkat masyarakat itu ya Bu. Iya. Masyarakat, jadi tadinya yang orang-orang image-nya masyarakat Indonesia malas itu salah, buktinya nyata di sini. Dari masyarakat udah bangun dari pagi, akhirnya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kunir putih, hingga akhirnya sesuai lah sebanding dengan hasil yang mereka terima. Nah, kalau kunir putih ini sebenarnya juga banyak Prof ya, orang yang melakukan bisnis hampir sama lah ya Prof. Iya, banyak. Dan sebenarnya ini potensial untuk bisnis itu masih terbuka luas. Iya. Kalau Profesor sendiri, kalau dalam inspirasi bisnis itu apa sih yang Profesor utamakan Prof dalam menggerakkan usaha CV Windra, apa namanya Prof? Windra Mekar. Windra Mekar itu apa sih Prof? Ya,
Kami sebetulnya bukan semata uang. Sebetulnya sejak SD, SMP, SMA kami mendapatkan mata pelajaran atau mata kuliah ilmu ekonomi itu, kalau seseorang mendirikan perusahaan dengan tujuan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tapi beda dengan saya. Tahu sendiri Mas Ferdi, tadi saya kemukakan bahwa saya dari keluarga pas-pasan. Sudah angon bebek neng sawah ceceblokan, wah panas-panas, hitam gitu, sampai kok sekarang kuning ya, sekarang beda, nggak angon bebek gitu, saya bilang gitu. Lah, dengan angon bebek dan sekarang ini sudah punya gaji profesor, bukan untuk sombong, tetapi saya sudah merasa cukup, sudah bersyukur, alhamdulillah, bisa juga untuk membantu yang lain yang perlu dibantu lah. Tambah punya industri ini, jadi bukan semata saya ingin meraih uang, pokoknya cukup untuk biaya produksi. Saya percaya penuh kalau rezeki itu yang ngatur Allah. Jadi saya jual murah, saya gaji karyawan lumrah. Kalau Allah mau kasih rezeki ya insya Allah rezeki yang barokah gitu, insya Allah gitu. Para konco, ini inspirasi juga nih dari beliau, usaha tentang usaha yang mengutamakan kepentingan masyarakat seperti itu. Bahkan beliau tidak segan-segan atau tidak pelit lah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk produk beliau. Mungkin itu sekaligus mempromosikan juga sih ya, betul ya. Secara langsung dan tidak langsung. Kiranya cukup sekian Sinau Barang The Blangkon TV Belak-belakan kontroversi ini, sedikit tapi sangat bermakna dan manfaat dari masyarakat, dari seorang Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Puji Mulyani, Magister Pertanian. Beliau suku. Nah, para konco, kita akan langsung lihat seperti apa sih produksi dari kuning putih dari Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Puji Mulyani, katanya. Prof, bagaimana Prof? Ini prosesnya seperti apa sih Prof? Iya, ini merupakan bahan dasar kami. Ada memang yang pertama itu kunir putih jenis mangga, tetapi sekarang kami kembangkan ada temulawak dan ada kunyit kuning kurkuma domestika atau kurkuma longa untuk membantu kesehatan masyarakat. Jadi kalau sehari itu ada berapa ini Prof yang dipanen dan juga akhirnya diproduksi. Jadi perhitungan produksi panen sama dari tanaman panen terus akhirnya diproduksi itu gimana sih Prof? Iya, memang penanaman itu dilakukan pada awal musim hujan, dan panen dilakukan di musim kemarau. Jadi cukup panjang memang. Terus setelah itu kita memang melakukan proses produksi. Jadi utama produksi kami adalah berupa esem, minuman rempah alami, dan baik dari tadi temulawak, kunyit kuning maupun dari kunir putih ini. Iya. Nah, para konco, ini juga ada beberapa contoh konkret dari masyarakat yang sedang melakukan kegiatan aktivitas di sini. Nah, ini salah satu contoh yang Bapak itu masyarakat asli sini Prof ya untuk ya, kami menggunakan tetangga. Jadi pemberdayaan masyarakat terutama tetangga yang ada di sekitar kami, sehingga pada musim pandemi enggak masalah, enggak harus isolasi mandiri dan lain sebagainya, langsung bekerja gitu. Ya. Ini pada umumnya memang simbah-simbah, ada ibu-ibu yang punya anak kecil, jadi biasanya biasanya hanya momong saja, sekarang momong dan membantu mengupas kunir putih. Ini kunir putih jenis mangga yang memang kita buat juga untuk memproduksi esem atau minuman rempah alami. Setiap hari dalam memproduksi itu berapa tenaga Prof yang dilibatkan dan juga sampai praproduksi sampai produksi sampai hasil Prof? Ya, yang terlibat di masyarakat ini bisa sampai 90-100 orang. Kalau yang tercatat itu 106 orang, tapi itu belum yang lain-lain yang di sawah misalnya. Jadi cukup banyak yang membantu, sebetulnya tidak di ini saja tapi ada di industri yang di sana. Ya.
ini ada yang muda, ada yang tua. Memang biasanya yang muda punya anak-anak yang sambil ngomong gitu, tetapi yang simbah-simbah yang saya ceritakan tadi, yang biasanya siang itu tidur, malam nggak bisa tidur, setelah punya pekerjaan ngupas ini jadi siangnya capek, malamnya tidurnya pulas gitu. Dan disyukuri oleh simbah-simbah bahwa sekarang saya bisa tidur gitu, dan mungkin senang karena juga dapat sangu untuk nyangoni cucunya gitu ya. Nah, para konco, inilah salah satu contoh pemberdayaan dari produk-produk dari kearifan lokal yang ternyata produk ini juga sangat membantu nih di saat pandemi seperti ini, membantu imunitas di untuk imunitas untuk mencegah ataupun membantu pemulihan dari imunitas agar tidak terserang COVID-19 ya Prof ya. Ya, betul ya. Prof, dulu memang profesor pertamanya mulai tahun berapa sih Prof, dan pertama kali melibatkan berapa orang yang akhirnya berkembang seperti sekarang? Iya, sebetulnya pertama kali tahun 2004 melibatkan keluarga aja. Jadi saya sama keluarga aja. Jadi kalau kita pas anak-anak nangis sambil gendong ke kita buat esem kayak gitu, nanti terus anak-anak suka. Ya, anak-anak nangis diajak ngupas gitu kok anak-anak suka, jadi saya semakin suka juga. Kemudian berkembang ternyata saya minta bantuan satu orang di tetangga, lama-kelamaan kok nggak cukup atau capek, kemudian kami kembangkan untuk banyak masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi tidak hanya satu saja. Ini Prof, dalam kegiatan sistem kerjanya ini dibikin seperti shift atau seperti apa sih Prof? Ini merdeka bebas, jadi kita hanya mengukur bahwa dapat 1 ember kita kasih 10.000. Mungkin ada yang dapat 3 ember berarti 30.000. Kalau yang dapat 8 ember dapat 80.000 misalnya seperti itu. Jadi agak bebas, nggak ada shift kamu masuk pagi nanti terus ada yang masuk siang gitu, enggak. Apalagi musim seperti ini di sawah juga nggak sedang mengerjakan sawah ya kesel gitu. Jadi capek pulang gitu. Kadang malah bawa maem di sini lanjut ngupas lagi. Padahal sebetulnya juga rumahnya dekat, tapi ada yang mungkin mantep di sini gitu. Nah, para penonton, itu tadi wawancara dengan Profesor Priyati Mulyani soal produksi dan juga tenaga yang diberdayakan adalah masyarakat sekitar. Kita dukung usaha seperti ini karena memberdayakan masyarakat sekitar untuk membudayakan produk-produk lokal, produk-produk kearifan lokal untuk menjadi produk yang nasional dan juga produk internasional.